37. Ada 37. Oke. Biasanya kalau online gini absensinya gimana? Saya tetap manual, Bu. Yang join saya absen, yang Oke. join saya absen kayak gitu. Oh, oke. Jadi jangan habis join di absen terus langsung leave Zoom ya. Tetap harus Iya, mengikuti Bu, aman, perkuliahan Bu. juga sampai akhir. Iya. Oke, ini pertemuan pertama kita ada kontrak perkuliahan dulu ya. Ini kebetulan saya tim teaching dengan Prof. Puji untuk mata kuliah manajemen perbekalan. Nah, sebenarnya mata kuliah ini saya kurang tahu apakah di semester ganjil sebelumnya ada atau tidak, karena infonya ini mata kuliah lama yang di apa dipakai lagi di semester ini gitu loh. Ini 3 SKS ya kalau tidak salah. Nama perkuliahannya manajemen perbekalan. Nah, ini pokok bahasanya selama 16 kali pertemuan boleh di screenshot atau dicatat silakan. Jadi saya sudah diskusi dengan Prof. Puji terkait apa saja materi yang akan dibahas pada pertemuan mata kuliah mengenai manajemen perbekalan. Yang pertama itu konsep manajemen perbekalan, ini bisa mencakup definisi, lalu pengertian dari beberapa ahli terkait manajemen perbekalan. Lalu yang kedua ada tujuan dan peran manajemen perbekalan. Yang ketiga, konsep fungsi dari perencanaan dalam manajemen perbekalan. Yang keempat, konsep penganggaran dalam manajemen perbekalan. Yang kelima, macam-macam standarisasi perbekalan dan peralatan kantor. Dan yang keenam, konsep fungsi pengadaan dalam manajemen perbekalan. Lalu pertemuan yang ketujuh kita akan membahas mengenai pengadaan perbekalan dengan cara pembelian. Lalu yang ke-8 biasa kita UTS. 9 fungsi penyimpanan dalam penyaluran dan dalam manajemen perbekalan. Dan yang ke-10 konsep inventarisasi dalam manajemen perbekalan. Yang ke-11 ini karena harus tiap mata kuliah itu harus ada sangkut pautnya dengan teknologi. Jadi untuk pertemuan ke-11 ini kita membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam inventarisasi. Dan yang ke-12 itu fungsi pemeliharaan dalam manajemen perbekalan. Ke-13 konsep fungsi penghapusan dalam manajemen perbekalan. Ke-14 konsep fungsi pengendalian dan yang terakhir itu peran inventarisasi dalam pengendalian. Nah, teman-teman, kalau misalkan memang di kakak tingkatnya dulu pernah ada mata kuliah manajemen perbekalan, nanti Cije tolong bantu cari tahu ya, karena ini memang saya masih meraba-raba terkait pokok bahasan ini gitu loh. Sebelumnya saya sudah diskusi sama Prof. Puji, beliau sih oke gitu. Cuman saya masih berharap materi ini tuh ada sangkut pautannya juga dengan pendidikan administrasi perkantoran gitu loh, Mas. Jadi nanti Mas Kije silakan coba cari tahu sama kakak tingkatnya mungkin yang pernah ada mata kuliah manajemen perbekalan ini, coba diminta untuk list pokok bahasan ataupun apa ya materi-materi selama perkuliahannya ya, Mas Kije ya. Nanti saya dibantu karena saya belum punya kontak mahasiswa atas gitu, misalnya kakak tingkat kalian. Nanti coba ditanyakan apakah pokok bahasanya sama atau berbeda gitu. Kalau misalkan memang berbeda, boleh deh minta rincian materi mereka waktu di semester sebelumnya gitu loh. Karena memang mata kuliah ini katanya infonya ini sebenarnya mata kuliah yang dulu pernah di ini tapi dibuka lagi di semester ini gitu. Dan nanti tolong diinfo ya kalau Prof. Puji udah join ya, Mas ya. Suara saya kedengeran kan? Baik, Bu. Kedengaran kok. Oke. Ya, next ya. Selanjutnya. Ini untuk penilaian itu ada presensi kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UASnya 35%. Ini hampir sama kayak sekolah lain juga ya. Saya mohon maaf kalau agak sedikit berisik ya karena saya masih di ballroom, jadi lumayan rame di sini. Oke, untuk tanggal pentingnya silakan dicatat itu ada UTS dan UAS. UTS-nya Senin 21 Oktober dan UASnya 16 Desember ya. Oke, ini beberapa buku yang bisa teman-teman gunakan. Selain dari dua ini, bisa mencari jurnal-jurnal terkait mengenai manajemen perbekalan ya. Oke, nah ini peraturan di kelas. Eh,
Terkait kehadiran, semua saya rasa sama mata kuliah untuk di PAP ini, kayak di seluruh prodi di FE juga, itu maksimal 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali absen. Terkait keterlambatan bisa dibaca ya, diperbolehkan itu kasih waktu 1 sampai 15 menit. Lalu keterlambatan penyerahan tugas dari tenggat waktu akan mendapat pengurangan nilai. Lalu tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas, itu ada poinnya, nilainya akan diberi D. Dan untuk perkuliahan secara online ya, seperti sekarang ini, saya harap mahasiswa wajib menyalakan kamera. Jadi jangan ada yang sambil tidur-tiduran kuliahnya gitu ya. Lalu terkait kecurangan akademik, seperti yang saya jelaskan kemarin terkait plagiarisme ya, terkait apa namanya, plagiat. Kalau misalkan ketahuan itu akan langsung kami berikan nilai E, dan ini Prof. Puji juga sudah sepakat terkait hal ini. Lalu terkait dress code, biasa ya, pakai rapi, dilarang memakai kaos oblong, dilarang menggunakan sendal, pakai rapi dan pantas. Oke, mungkin itu terkait kontrak perkuliahan ya. Eh, Sebenarnya untuk pertemuan pertama ini kita sudah membahas terkait manajemen perbekalan, tapi saya masih menunggu dari Prof. Puji ya. Sebentar, saya ingatkan lagi beliau ya, coba. Terkait kontrak perkuliahan ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang keberatan mungkin terkait penilaian ataupun peraturan di kelas. Tadi kuliah metodologi offline kah sama Bu Opi atau sama Pak Kris tadi ya? Lalu ada yang bisa jawab? Sama Pak Kris tadi, Bu. Oke, sama Pak Kris offline ya. Iya, offline. Jadi kalian mata kuliah terakhir ya di hari ini? Ada atau ada kuliah lagi nggak ada kan ya? Ada lagi nanti, Bu. Oh, online juga kah? Iya, online. Oke, sebentar ya saya chat Prof. Puji dulu. Karena saya sebentar lagi mau ada masuk lagi. Ini. Mas Kija tadi udah share link Zoom-nya ke Prof. Puji? Sudah, Bu. Ya belum direspon ya. Bentar ya. Ada yang ditanyakan nggak terkait kontrak perkuliahan, mungkin pokok bahasanya. Saya ini belum tahu apakah Prof. Puji sistemnya itu biasanya pembagian kelompok seperti mata kuliah lain atau bagaimana biasanya? Kalau yang biasanya, Ibu izin, saya izin off cam, Ibu. Sinyal saya Oh nggak ya. itu. Biasanya itu cuma pembagian kelompok, terus presentasi UTS sama UAS. Dan dia itu eh, nggak ada proyek sih, Bu. Paling cuman ya udah kita untuk UTS ujiannya biasa aja, ujian biasa. Oh, oke. Jadi pembagian kelompok ya. Cuma untuk pokok bahasan ini saya masih mau diskusi lebih lanjut ya Mas, karena saya takutnya nanti apakah akan dikaitkan dengan pendidikan atau seperti apa. Karena kalau yang saya eh, pakai sekarang ini manajemen perbekalan untuk yang memang murni gitu ya. Saya udah chat Pak Roni juga untuk coba lihat UPS sebelumnya, tapi memang belum ada respon lagi gitu. Nanti Mas Kije boleh deh dibantu tanya ke kakak tingkatnya kalau ada rincian materi kakak tingkatnya waktu mata kuliah manajemen perbekalan Udah gitu ada, ya. Bu. Oh, udah ada. Boleh di-share Mas? Ini kalau untuk referensinya doang sih, Bu, untuk ibunya. Nah, nanti
pembagian kelompok ini Hmm? saya ada drive-nya dari cutting. Tapi saya nggak enak buat izin share karena itu tugas-tugas saya cutting gitu loh. Tapi untuk Oh apa gitu. namanya ya RPS kayak bukan RPS sih tapi rincian subbab Hmm. pokok pembahasan untuk pembagian kelompok tuh udah saya dapat. Nanti saya tinggal atur Oh, aja. Ini dibagi menjadi oke. 12 kelompok, Bu. Oke, coba kamu share dulu ke saya ya. Apakah ada perbedaan banget atau gimana gitu? Karena kemarin Prof. Ujinya setuju sih sama yang pokok bahasan sekarang gitu. Tapi saya pengen ada perbandingan juga gitu. Kita kan bisa dikolaborasikan, digabung sama yang pertama, apa, sorry, sama semester sebelumnya gitu. Nanti kirim aja ya, bisa japri ke saya ya Mas ya. Baik, Bu. Oke, ini Vira, Faiza, ini berapa orang kalian? Satu Zoom. Iya, Bu, satu Zoom. Berapa orang kok yang kelihatan cuma dua? Yang lainnya kemana? Oh, nggak muat ya? Oke. Ini satu kosan atau gimana kalian? Lagi di rumah Vira, Bu, lagi kerja kelompok. Oh, oke. Ya penting tetap on cam ya, jadi biar kelihatan nih siapa yang nyimak, siapa yang enggak. Ya sebentar ya, saya masih nunggu Prof. Puji dulu. Telepon dulu sebentar.